Introducing myself. Baiklah, materi pertama yaitu satuan gramatik. Satuan gramatik adalah satuan kebahasaan yang bermakna leksikal maupun bermakna gramatikal. Makna leksikal itu merupakan makna lambang kebahasaan yang masih bersifat dasar. Sedangkan makna gramatikal itu merupakan makna kata yang ditimbulkan setelah dihubungkan dengan kalimat. Satuan gramatik atau satuan itu mungkin berupa morfem, misalnya ber, ke, maha, jalan, dan masih banyak lagi. Mungkin berupa kata misalnya rumah, membawa, ke rumah, dan lain lagi. Kemudian satuan gramatik terikat dan satuan gramatik bebas. Satuan gramatik bebas atau satuan bebas adalah satuan gramatik yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa. Ini antara satuan-satuan yang tidak dapat berdiri sendiri, ada yang secara gramatik mempunyai sifat bebas, seperti halnya satuan-satuan yang dalam tuturan biasa dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, morfem dan juga kata. Morfem itu adalah satuan gramatik terkecil dari kata. Wujud morfem dapat berupa imbuhan, kritik, partikel, dan kata dasar. Misalnya, an, lah, bawa. Sebagai kesatuan pembeda makna, semua contoh wujud morfem tersebut merupakan bentuk terkecil, dalam artian tidak dapat lagi dibagi menjadi kesatuan yang lebih kecil lagi. Dan ada juga bentuk asal dan bentuk dasar, di mana bentuk asal ini merupakan satuan paling kecil yang menjadi asal sesuatu yang kompleks. Salah satu contoh pada kata berpakaian, yang terbentuk dari bentuk asal pakai, mendapat bubuhan afiks, yaitu ber, menjadi berpakaian. Pada bentuk dasar merupakan satuan, baik tunggal maupun kompleks, yang menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar itu misalnya pada kata berpakaian, yang terbentuk dari bentuk dasar pakaian dengan berafikskan ber. Kemudian ternyata morfologi hierarki bahasa. Hierarki bahasa dicari kemungkinannya adanya satuan yang satu tingkat lebih kecil daripada satuan yang diselidiki. Contoh berperi kemanusiaan, satuan yang satu tingkat lebih kecil ialah peri kemanusiaan. Jadi terdiri dari ber dan berperi dan peri kemanusiaan. Selanjutnya satuan yang satu tingkat lebih kecil yaitu kemanusiaan, terdiri dari ke, an, dan manusia. Selanjutnya materi kedua yaitu morfem. Morfem berasal dari kata morf, yang berarti bentuk kata, dan eme yang berarti membedakan arti. Jadi sederhananya morfem itu merupakan satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Dengan kata terkecil, berarti satuan itu tidak dapat dianalisis menjadi lebih kecil lagi tanpa dirusak maknanya. Dapat diambil dari contoh bentuk berpakaian, itu bisa dianalisis ke dalam satuan-satuan terkecil menjadi ber, pakai, dan an. Kemudian morfem dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu morfem, morf, dan almorf. Yang pertama morfem. Itu merupakan unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna, yang artinya morfem dapat berupa kata atau bagian dari kata yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Yang kedua morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Yang ketiga alomorf. Alomorf itu adalah variasi bentuk morfem terikat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang memasukinya, atau bisa juga dilakukan nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui statusnya. Selanjutnya jenis-jenis morfem apabila ditinjau dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi morfem bebas, dan apabila ditinjau dari segi keutuhannya dapat dibedakan menjadi morfem utuh, dan apabila ditinjau dari segi maknanya dapat dibedakan menjadi morfem bermakna leksikal. Dan yang keempat, morfem segmental dan suprasegmental. Selanjutnya pengertian prinsip pengenalan morfem. Prinsip pengenalan morfem itu adalah asas atau dasar dalam cara kita mengenal sebuah morfem dalam bahasa. Prinsip pengenalan morfem ini bisa dipakai untuk mengidentifikasikan morfem suatu bahasa. Prinsip-prinsip pengenalan morfem menurut ramalan dalam buku Tarigan, beliau mengemukakan 6 prinsip pengenalan morfem, yaitu yang pertama satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Yang kedua, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda merupakan satu morfem. Yang ketiga, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan yaitu secara fonologik. Yang keempat, apabila dalam deretan struktur satu satuan berparalel dengan suatu kosonan, maka kosonan itu merupakan morfem. Yang kelima, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama mungkin merupakan satu morfem. Yang keenam, setiap satuan yang dapat dipisahkan itu merupakan morfem. Selanjutnya, proses morfologis dalam bahasa Indonesia. Pengertian proses morfologis menurut Samsuri itu merupakan cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Kata disebutnya sebagai bentuk minimal yang bebas, artinya bentuk itu dapat diucapkan tersendiri, bisa dikatakan dan bisa didahului dan diikuti oleh juga yang provensial. Selanjutnya proses-proses morfologis yang terbagi menjadi yang pertama afiksasi atau imbuhan. Afiksasi ini merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar atau kata dasar. Yang pertama prefiks atau awalan, contohnya melihat, dipukul, dan bertanding. Dan yang kedua infiks atau sisipan, contohnya geligi. Yang ketiga sufiks atau akhiran, yang contohnya jalanan. Yang keempat konfiks atau campuran, contohnya kandidat.
Yang kedua, reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi juga merupakan proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasar, baik seluruhnya maupun sebagian. Yang ketiga, komposisi atau pemajemukan. Komposisi atau proses pembentukan kata ini dengan cara menggabungkan morfem dan membentuk satu kesimpulan makna. Yang keempat, akronimisasi. Akronimisasi yaitu proses pembentukan sebuah kata dengan cara meningkat sebuah konsep yang direalisasikan dalam sebuah konstruksi lebih dari sebuah kata. Materi selanjutnya yaitu afiksasi. Pengertian afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Pengertian afiksasi menurut para ahli, yang pertama menurut Trijasana yaitu bentuk terikat yang apabila ditambahkan ke bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya. Dan yang kedua menurut Richards, bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal atau tengah kata. Afiks juga merupakan satu satuan gramatik terikat, yang di dalam satu kata merupakan unsur yang bukan kata dan bukan pokok kata, yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata lain agar muncul kata baru. Misalnya kata minuman yang terdiri dari dua unsur minum dan an yang merupakan satuan-satuan yang terikat. Kemudian proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur. Yang pertama, dasar atau bentuk dasar. Yang kedua, afiks. Yang ketiga, makna gramatikal yang dihasilkan. Proses ini dapat bersifat efektif dan derivatif, namun proses ini tidak berlaku untuk semua bahasa. Contoh, kah, bagaimanakah, apakah, siapakah. Yang keempat, sufiks atau akhiran, di mana imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal dan akhir kata dasar. Contohnya beran, berat, dan beran. Materi selanjutnya yaitu reduplikasi. Reduplikasi merupakan proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Pengertian reduplikasi menurut para pakar kebahasaan yaitu yang pertama proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasar baik secara utuh maupun sebagian. Yang kedua, peristiwa pembentukan kata dengan jalan mengulang bentuk dasar baik berkombinasi dengan afiks ataupun tidak. Ciri-ciri reduplikasi. Yang pertama, selalu memiliki bentuk dasar kata ulang. Selalu ada dalam pemakaian bahasa. Maksud dalam pemakaian bahasa ini adalah dapat dipakai dalam konteks kalimat dan ada dalam kenyataan berbahasa. Contoh kata ulang, mengata-ngatakan. Bentuk dasarnya mengatakan, bukan mengata. Yang kedua, ada hubungan semantis atau hubungan makna antara kata ulang dengan bentuk dasar. Arti bentuk dasar pada kata ulang sebenarnya untuk menjawab persoalan bentuk kata yang secara fonemis berulang tetapi bukan merupakan proses pengulangan. Contoh, bentuk undang bukan merupakan bentuk dasar dari undang-undang. Ciri umum reduplikasi sebagai proses pembentukan kata, yang pertama menimbulkan makna gramatis, yang kedua terdiri lebih dari satu morfem. Macam-macam reduplikasi, berdasarkan cara mengulang bentuk dasarnya, pengulangan dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama pengulangan seluruh, yang kedua pengulangan sebagian, yang ketiga pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks, bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Pengulangan itu terjadi bersama-sama dan mendukung satu fungsi, misalnya kereta, kereta-keretaan, anak, anak-anakan. Yang keempat, pengulangan dengan perubahan fonem, di mana reduplikasi atau seluruh bentuk dasar yang salah satunya mengalami perubahan suara pada satu fonem atau lebih, misalnya perubahan fonem vokal, gerak menjadi gerak-gerik. Dan yang menjadi kesimpulan, jadi proses pengulangan atau reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Lalu ada pengertian proses pengulangan, merupakan peristiwa pembentukan kata dengan jalan mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya maupun sebagian, dan baik bervariasi fonem maupun tidak. Materi terakhir yaitu komposisi atau pemajemukan. Pengertian kata majemuk yaitu proses pembentukan kata atau penggabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. Pengertian lain majemuk yaitu proses pembentukan suatu konstruksi melalui penggabungan dua buah morfem atau kata dengan kata yang menimbulkan pengertian baru yang khusus. Kemudian jenis-jenis kata majemuk menurut para ahli. Yang pertama menurut Samsuri, kata majemuk yang endosentrik ialah konstruksi yang distribusinya sama dengan semua atau salah satu unsurnya. Yang kedua, kata majemuk yang eksosentrik ialah konstruksi yang distribusinya tidak sama dengan unsur-unsurnya. Yang kedua, menurut Harimurti Kridalaksana, kompositum ansitensits yang bagiannya mempunyai hubungan yang lain, seandainya dipakai dengan kata yang bebas. Yang kedua, kompositum sintaksis mempunyai hubungan yang lain, seandainya dipakai dengan kata yang tidak bebas. Selanjutnya, kata majemuk dengan unsur berupa morfem yang unik. Menurut Chair, bentuk-bentuk yang hanya bisa muncul dalam pasangan tertentu disebut morfem unik. Sedangkan menurut Ramlan, suatu morfem yang hanya berkombinasi dengan satu morfem saja disebut morfem unik. Dan yang menjadi kesimpulannya yaitu pemajemukan ini merupakan proses penggabungan antara kata dengan kata dengan pokok kata, dan pokok kata dengan pokok kata yang menghasilkan makna baru. Hasil dari proses pemajemukan adalah kata majemuk atau kompositum. Sekian, terima kasih. Saya akan merespon satu artikel jurnal yang terakreditasi Sinta 2 yang meneliti kajian morfologi,
berjudul Morfologi Bahasa Melayu Manado. Salah satu aset leluhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hingga kini dengan banyak ragamnya, yakni bahasa daerah. Beragamnya bahasa daerah yang dipakai di tiap daerah merupakan kekayaan yang sangat bernilai dan perlu mendapat perhatian serta penggarapan yang sepatutnya. Penanganan tersebut sangat bernilai bagi bidang kebahasaan, mengingat ada banyak bahasa yang telah lenyap tanpa menyisakan data baik lisan maupun tulisan. Menyikapi peran bahasa daerah sangatlah tepat jika dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagaimana yang ditetapkan oleh politik bahasa nasional, yang antara lain menyatakan bahasa daerah berkedudukan sebagai bahasa daerah. Dalam kedudukannya ini, bahasa daerah berfungsi sebagai yang pertama lambang kebanggaan daerah, yang kedua lambang identitas daerah, yang ketiga alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat, dan keempat alat pengembangan serta pengungkap kebudayaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Silger Nababan juga menyatakan bahwa setiap bahasa dipakai dalam beberapa fungsi kebudayaan. Bahasa berperan sebagai yang pertama sarana pengembangan dan pengungkap kebudayaan, yang kedua sebagai penerus kebudayaan, yang ketiga sebagai inventaris ciri-ciri kebudayaan. Berdasarkan keterangan tersebut, maka bahasa daerah itu berhak mendapat tempat sendiri yang lebih terhormat dan lebih layak.